datang di podcast kita kali ini. Perkenalkan, saya Levita dari host 1. Perkenalkan, saya Aurel dari host 2. Hai Sobat Sosio, kembali lagi bareng kita di Ngobrol Sosiologi bareng kita. Di podcast kali ini kita akan bahas hal-hal sosial dari yang paling serius sampai ke receh. Tapi pastinya bermakna dong. Nah, kali ini kita bakal bahas topik penting banget, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Dan pastinya kita nggak sendirian. Kita sudah mempersiapkan narasumber keren kita. Halo semuanya, aku Eva. Hai, aku Argo. Halo, aku Ella. Siap bahas topik seru kali ini. Kita mulai dari yang besar dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi antara individu satu dengan yang lain. Jadi, ketika seseorang berkomunikasi, bekerja sama, atau bahkan hanya saling sapa, itu sudah termasuk hubungan sosial. Berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, Kak? Bener banget, Aurel. Karena manusia termasuk makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Nah, sekarang kita langsung ke topik utama ya. Faktor pertama yang mempengaruhi hubungan sosial itu kan imitasi. Jadi, Hargo, apa sih yang dimaksud dengan imitasi? A few inches later. Imitasi itu tindakan meniru perilaku sikap kebiasaan orang lain. Misalnya, kita meniru gaya pakaian teman biar kelihatan keren. Wah, iya, aku sering banget tuh. Tapi, imitasi itu bisa mempererat hubungan sosial ya? Betul banget, karena dengan meniru kita merasa punya kesamaan dengan orang lain. Dan itu bisa bikin hubungan makin akrab. Tapi kalau berlebihan bisa kehilangan jati diri juga. Oke, sekarang ke faktor kedua, sugesti. Ella bisa jelasin sedikit? Sugesti itu pengaruh yang diterima seseorang dari orang lain tanpa berpikir panjang. Contohnya, pas teman kita bilang, ayo ikut volunteer, seru banget. Pasti kita langsung mau karena kita terbawa suasana. Wah, iya, sering banget terjadi tuh. Jadi, sugesti itu bisa memperkuat hubungan sosial ya? Betul banget, karena lewat sugesti seseorang bisa terdorong mengikuti interaksi dan mengikuti kegiatan sosial bareng orang lain. Sekarang kita langsung ke faktor yang ketiga, yaitu identifikasi. Eva, gimana tuh maksudnya? Identifikasi lebih dalam dari imitasi. Imitasi cuma meniru, sedangkan identifikasi kita kagum dan ingin menjadi orang tersebut. Seperti kita kagum dengan guru yang sabar karena kita ingin menjadi seperti guru tersebut. Jadi bisa dibilang identifikasi bikin kita termotivasi buat memperbaiki diri juga ya? Ya, dari situ juga terbentuk hubungan sosial yang positif karena kita mempunyai keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Lanjut, faktor keempat, simpati. Hargo bisa jelasin secara singkat? Simpati itu perasaan ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Misalnya teman lagi sedih, kita juga merasa kasihan dan pengen bantu. Nah, simpati ini yang bikin hubungan sosial jadi hangat ya? Iya banget, karena lewat simpati muncul rasa peduli dan itu dasar dari hubungan sosial yang kuat. Faktor terakhir nih, motivasi. Ella, gimana sih perannya di dalam hubungan sosial? Motivasi itu dorongan dalam diri untuk berhubungan dengan orang lain. Misalnya ada yang diri, pengen dan bantu orang lain. Itu semua bikin kita mau berinteraksi. Jadi motivasi itu semacam alasan kenapa kita ingin berhubungan sosial ya? Ya, tanpa motivasi, hubungan sosial tidak akan berjalan dengan baik. Hubungan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun psikologis. Hubungan sosial terbentuk melalui proses interaksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan motivasi. Faktor imitasi.
Imitasi berperan sebagai langkah awal dalam menjalin hubungan sosial. Dengan meniru perilaku atau kebiasaan orang lain, individu dapat merasa memiliki kesamaan dan kedekatan. Namun, imitasi harus dilakukan secara bijak agar tidak membuat seseorang kehilangan jati dirinya sendiri. Faktor sugesti. Sugesti menjadi faktor penting yang muncul ketika seseorang menerima pengaruh dari orang lain tanpa berpikir panjang. Sugesti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat seseorang tergerak ikut melakukan sesuatu karena ajakan atau pengaruh teman. Faktor ini memperlihatkan betapa kuatnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku seseorang. Faktor identifikasi. Identifikasi menunjukkan adanya rasa kagum dan keinginan untuk meniru seseorang yang dianggap ideal. Melalui identifikasi, individu belajar dari panutan atau figur yang dihormati yang pada akhirnya membantu pembangunan hubungan sosial yang positif dan saling menghormati. Faktor simpati. Simpati merupakan perasaan peduli dan ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan adanya simpati, seseorang terdorong untuk membantu, memahami, dan mendukung sesama. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan, empati, dan solidaritas dalam masyarakat. Faktor motivasi. Motivasi menjadi dorongan batin yang membuat seseorang ingin berinteraksi dan menjalin hubungan sosial. Motivasi bisa berupa keinginan untuk diterima, mendapat teman, bekerja sama, atau berkontribusi bagi lingkungan. Tanpa motivasi, hubungan sosial tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada niat dari individu untuk berinteraksi. Nah, jadi dari podcast tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang kompleks dan saling memengaruhi. Setiap faktor memiliki peran tersendiri dalam menciptakan keharmonisan antar individu dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Selain itu, kemampuan seseorang dalam berinteraksi dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarga, pendidikan, budaya, dan teknologi. Di era modern saat ini, hubungan sosial tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial dan komunikasi digital. Oleh karena itu, penting banget bagi setiap individu untuk menjaga etika dan sikap sosial baik di dunia nyata maupun dunia maya.